Shalom Sobat Teruna. Selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Seneng banget deh bisa ketemu lagi sama kalian di ibadah PT hari ini tanggal 5 Juli 2020. Walaupun masih secara live recording, masih pada semangat kan? Masih lah, kan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan Alkitab kita dan beribadah di tempat yang nyaman ya. Jika sudah siap, mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat-Mu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga saat ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah IHMPT online kami, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Kiranya juga Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita bermazmur, mari kita menyanyikan lagu Terpujilah Allah, Hikmat-Nya Besar. Mazmur 50 ayat 1-6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas. Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom adik-adik teruna, bertemu kembali di IHMPT Online tanggal 5 Juli bersama Kana hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 2. Adik-adik bisa persiapkan Alkitabnya. Diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kakak ulang, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh tiba kembali di hari Minggu ini untuk mempersiapkan diri kami membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami baca pada saat ini boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami di minggu yang akan datang. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Diamkan suara-suara di dalam hati kami, biarlah suara Tuhan saja yang kami dengar pada saat ini. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan hamba hikmat sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sudah siap adik-adik? Kita baca ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim,
di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak mau kasih tema yang sudah diberikan. Aku umat Tuhan. Aku umat Tuhan masa kini tetap mengasihi Tuhan. Aku umat Tuhan masa kini tetap mengasihi Tuhan. Sebelum kita bahas tentang ini, kakak mau cerita sedikit tentang bacaan Alkitab kita pada hari ini. Ini terjadi setelah Yosua merebut tanah Kanaan. Jadi di dalam cerita ini ada tiga generasi. Ini kakak cerita sedikit aja. Pertama, generasi Musa. Sedikit balik ke zaman cerita Musa. Kakak yakin adik-adik udah tahu cerita tentang Musa. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, yang ikut sekolah minggu pasti udah tahu ceritanya. Ini generasi pertama. Generasi kedua, generasi Yosua. Ada yang masih ingat cerita tentang Yosua? Yosua itu ngapain? Yosua itu merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Setelah direbut, mereka tinggal. Setelah direbut tanah Kanaannya dengan perjuangan dan pertolongan Tuhan, Yosua tinggal di tanah Kanaan. Tinggal, lalu membagi-bagikan tanahnya. Jadi tanahnya ini dibagi-bagiin kepada suku-suku bangsa Israel yang ada pada saat itu. Adik-adik pasti masih ingat dong ya, suku-suku bangsa Israel itu ada berapa?
semua suku dibagi tanahnya. Setelah dibagi semuanya, disuruh kembali. Yang suku apa aja? Ada yang bisa disebut? Bani Israel apa aja? Yang adik-adik ingat? Itu ada 12 suku Bani Israel. Ini semua dibagiin satu-satu. Tanah Kanaan ini dibagi semuanya. Jadi 12 tanah. Nah, setiap suku yang udah dapet tanah, suruh balik. Udah balik, semua balik. Semua kembali ke tanah yang udah dikasih. Dari 12 suku ini. Kembali dan kalian mengembangkan tanah kalian masing-masing. Ini kakak kilas balik aja. Di sini kakak bilang ada 3 generasi. Setelah tanah-tanah ini dibagi, suku-suku ini kembali ke tanah mereka masing-masing, muncul generasi ketiga. Generasi ini nggak ada namanya. Nggak ada namanya generasi ketiga ini. Kita sebutnya generasi ketiga aja. Apa yang terjadi sama generasi ketiga ini? Kita kembali lagi ke yang 1 dan 2. Ketika generasi Musa dan generasi Yosua keluar dari Mesir, merebut tanah Kanaan, Tuhan menjadi penolong mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka hendak lakukan, mereka selalu minta ke Tuhan. Tuhan selalu menolong. Mereka selalu mendapatkan pertolongan. Tuhan, tolongin dong, kita mau rebut tanah Kanaan. Tuhan datang. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih strategi, menang. Generasi Musa apalagi? Dipimpin sama Tuhan sendiri. Keluar dari tanah Mesir. Generasi Yosua juga mendapat pertolongan Tuhan. Mereka adalah umat-umat yang setia. Setia kepada Tuhan. Mereka tuh setia. Jadi apa-apa, Tuhan gimana nih? Tolongin saya, tolongin kami, tolongin kami mau merebut, kami mau keluar, semua mintanya ke Tuhan. Ketika muncul generasi ketiga ini, mereka nggak mengalami pertolongan Tuhan. Semua udah ada. Disuruh pulang, kembangin, bikin pertanian, bikin perindustrian, bikin perkakas, apa segala macam. Semua udah ada. Generasi ini generasi yang menerima. Bukan generasi yang berjuang. Bukan. Jadi mereka udah dapat semuanya, udah ada, udah siap. Generasi ketiga setelah generasi Yosua, udah ada semua, udah dapat. Mereka nggak ngerasain pertolongan Tuhan ketika kesusahan, pertolongan Tuhan ketika kelaparan, pertolongan Tuhan ketika perang. Di generasi ini nggak ada perang, nggak ada kesusahan, semua udah ada, udah siap. Disinilah terjadi ketidaksetiaan. Generasi ketiga ini tidak setia. Kenapa bisa tidak setia? Padahal nenek moyang mereka adalah orang-orang yang sangat setia kepada Tuhan. Karena mereka cuma nerima aja, nerima. Udah ada semua, tinggal pakai, tinggal gunakan, tinggal terima. Kita mau bikin ini, itu udah ada, pakai aja. Nggak ada perjuangannya. Jadi ketika masuk di generasi ketiga ini, Yosua akhirnya kan mati nih. Yosua mati, masuk ke generasi ketiga ini. Udah bingung mereka. Kita semua udah ada loh, udah punya. Terus mau ngapain lagi?
terjadilah ketidaksetiaan. Karena semua mereka udah ada, tinggal pakai, mereka lupa. Lupa kalau selama ini Tuhan yang nolong. Tuhan yang bekerja dan menolong nenek moyang mereka sampai generasi ketiga ini bisa punya semua. Nah, ini ceritanya. Generasi ketiga ini generasi yang tidak mengucap syukur, generasi yang tidak setia. Dalam pembacaan kita malah disebut menyembah berhala, menyembah Baal. Itu menyakiti hati Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Kakak hapus. Ini kakak cuman flashback aja ceritanya. Kenapa bisa muncul si generasi ketiga ini yang memunculkan ketidaksetiaan. Ketika ketidaksetiaan itu muncul, tidak setia. Ketika ketidaksetiaan ini muncul masalah. Kita tidak setia, terus muncul masalah. Kenapa bisa muncul masalah? Kenapa bisa ada masalah adik-adik? Karena tidak meminta pertolongan Tuhan. Mereka lupa bahwa selama ini yang nolong itu Tuhan. Dan mereka lupa karena udah keenakan, udah ada semua. Kita balik ke masa kini, ke masa adik-adik sekarang. Kita masuk generasi yang ketiga ya adik-adik. Kakak bisa bilang, termasuk kakak sendiri, kita masuk ke generasi yang ketiga. Semua udah ada. Teknologi udah maju. Semua yang adik-adik inginkan bisa didapatkan. Sekarang kakak tanya, kalau di rumah nggak ada makanan, adik-adik ngapain? Ambil handphone, pesan apa? Pesan GrabFood, GoFood, semua tinggal one touch, tinggal diketik. Satu kali klik, bayar, datang makanannya. Ini loh generasi yang sama persis seperti generasi setelah Yosua. Semua ada. Semua udah enak. Gampang, mudah. Nah, ketika masalah ini muncul karena lupa akan pertolongan Tuhan. Kakak cuma mau ingetin adik-adik. Kita jangan jadi generasi ketiga seperti setelah Yosua. Kita lupa. Kita lupa bersyukur, kita lupa baca Alkitab, kita lupa beribadah, kita lupa berbuat baik, kita lupa semuanya kita lupa. Karena semuanya udah ada, semuanya mudah. Jangan kita lupa. Karena Tuhan itu Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang sedih kalau Tuhan itu dilupakan sama umatnya. Itu Tuhan sedih banget. Kalau sampai Tuhan sedih dan sampai murka, ya ini hasilnya masalah. Apapun yang kita perbuat nggak akan jadi baik. Seperti generasi ketiga ini, mereka berperang kalah. Mereka diserang sama perampok, nggak ada yang nolong, Tuhan nggak nolong. Generasi ketiga ini kalah mereka. Nah, pada hari ini kakak mau ingetin adik-adik. Kakak mau ingetin adik-adik bahwa kita harus tetap setia. Setianya itu apa aja? Saat teduh, baca Alkitab, apakah adik-adik menjalankan ini? Berdoa. Kita tantangannya gede loh.
zaman-zaman sekarang tantangan adik-adik itu dan kakak juga itu sangat besar. Untuk apa? Untuk lupa akan pertolongan Tuhan. Itu gampang banget kita lupa. Terus kita diharapkan setia berdoa, setia berbuat baik. Kalau dijahatin tetap berbuat baik, bisa apa enggak? Susah loh itu. Kakak aja masih berusaha ya adik-adik. Kita tetap berusaha, minta pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan mau anak-anak masa kini yang sekarang, adik-adik, kakak-kakak yang lain, yang hidup di zaman yang serba mudah ini, kita tetap setia. Tidak lupa akan pertolongan Tuhan. Kalau ada masalah, zaman sekarang itu kalau ada masalah curhatnya di mana? Facebook. Benar apa benar? Ada masalah curhatnya di mana? Stories, Instagram. Benar apa benar? Kalau ada masalah curhatnya ke siapa? Ke temen. Sekarang kakak tanya, kenapa enggak curhat ke Tuhan? Ayo, ini hal sehari-hari yang terjadi sama kita. Di sini kakak ingetin, tantangan kita dengan sosial media, dengan YouTube, dengan Twitter, atau TikTok. Nah, ini tuh kita berat banget. Jadi, dengan segala macam kemudahan yang kita punya, sekarang kakak cuman ingetin, kita tetap setia. Jangan lupa nih, saat teduh, baca Alkitab, berdoa. Karena kalau ini satu dilewatin, nih munculnya nih. Semua jadi salah, semua jadi kacau. Rencana-rencana kita jadi nggak berjalan sesuai dengan mestinya. Karena kita lupa, kita tidak setia. Nih, ini yang bisa kakak bagi hari ini. Kita tetap setia, walaupun kita dipermudah hidup kita hari ini, tapi kita nggak boleh lupa bahwa semua teknologi dan kemajuan yang kita punya hari ini sebaiknya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi kalau curhat itu curhatnya kemana? Ke Tuhan. Kalau ada masalah ceritanya ke siapa? Ke Tuhan. Jangan lupa, jangan ke sini. Jadi kalau apalagi ke sini nih, semua orang jadi tahu. Semua orang jadi kepo. Kenapa sih? Kamu putus ya? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Kepo. Cerita ke Tuhan, cerita tulis di Facebook, tapi lupa berdoa. Minta jalan keluar sama Tuhan. Sama juga bohong. Nah, ya. Sekarang sebelum kakak tutup. Oh, ini ada satu lagi. Setia saat teduh, baca Alkitab, berdoa, setia beribadah. Walaupun sekarang kita ibadahnya online, tapi kakak harap adik-adik nggak lupa ya untuk klik YouTube channel GPIB Pelita untuk lihat pelayanan firman dari Persekutuan Peruna. Oke? Terakhir, ini untuk reminder aja, kita akan udah mau selesai firman Tuhannya. Untuk reminder aja, ya adik-adik, kita adalah umat Tuhan masa kini. Umat Tuhan masa kini. Yang segala sesuatunya diaksesnya lebih mudah. Bahkan kita mau pesan makanan tadi contoh, mau pergi kemana-mana tinggal duduk di dalam rumah,
kendaraannya datang, mobilnya datang. Tinggal pesen barang dari luar negeri, cuman klik, dapat. Nah, ini pesan kakak yang terakhir. Reminder untuk adik-adik. Karena setia itu membutuhkan hikmat. Nanti adik-adik baca dari Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Jangan lupa ya adik-adik dibaca. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Pertanyaan kakak terakhir untuk adik-adik renungkan di hari Minggu ini. 1. Yang pertama kali dicari pas bangun, adik-adik. Pertanyaan untuk direnungkan hari Minggu ini. Yang pertama kali dicari pas bangun, adik-adik jawab sendiri ya. 2. Yang pertama kali dibuka di HP. Renungan adik-adik. 3. Kalau ada masalah, cerita ke siapa? 4, banyak ya ternyata poin-poinnya. Kalau lagi dapat berkat, apa yang adik-adik lakukan? Itu adik-adik jawab sendiri. Terakhir, ini hampir sama kayak nomor 3 sih. Kalau lagi kesusahan, cari siapa? Kalau lagi kesusahan, yang adik-adik cari siapa? Oke? Satu pesan terakhir banget dari kakak. Tapi ini kakak mau pakai agak-agak Inggris-Inggris sedikit. Ya. To hear God's voice, turn the world volume down. Jadi kalau adik-adik ingin mendengar suara Tuhan, suara dunianya ini dikecilin sedikit. Gimana cara dengar God's voice? Setia berdoa, setia baca Alkitab, setia beribadah. Itu aja. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana nih firman Tuhannya tadi? Bagus gak? Bagus, bermakna banget juga nggak sih? Iya, iya banget. Nah, untuk itu, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi Tuhan Yesus sungguh sayang.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, damai, sukacita, sehingga mereka boleh melakukan setiap pekerjaan mereka untuk rakyat ini dengan baik, Tuhan. Kami mohon Engkau menolong, menguatkan mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil itu boleh berdasarkan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang akan mereka putuskan, akan mereka jalankan, biarlah itu demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Bapa. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, hingga yang terbawah, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang baik, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka demi untuk kepentingan masyarakat saja, Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan damai sejahtera, sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami, Bapa, kami yakin, kami percaya, Tuhan, Engkau masih tetap memegang kendali, Engkau tetap menolong dan menguatkan kami di tengah-tengah kesusahan yang terjadi pada saat ini, Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan juga para pemimpin kami, sehingga mereka tidak menyerah, mereka tetap berusaha sebaik-baiknya, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk gereja dan pelayanannya. Walaupun saat ini kami sedang melakukan ibadah online, kiranya Tuhan juga mau menguatkan para pendeta, para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga firman Tuhan boleh disebarkan dengan baik, mereka boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh firman Tuhan untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan, sekecil-kecil apapun itu, Tuhan, kami yakin, kami percaya, Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, damai, sukacita bagi semua orang yang sedang berusaha memberitakan firman Tuhan melalui media online. Kami mau berdoa juga, Tuhan, untuk pemberitaan firman dimanapun berada. Tuhan juga yang memimpin, menyertai, sehingga firman Tuhan boleh ditabur dan boleh bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang disukakan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap pengelolaan gereja, Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang ada di dalam gereja masing-masing, dimanapun berada, Bapa, untuk setiap permasalahan yang terjadi. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kiranya Tuhan berikan kekuatan, sehingga segala sesuatu yang timbul, masalah yang muncul, mereka boleh selesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa juga, Tuhan, untuk orang-orang sakit, fakir miskin, janda, duda, anak-anak yatim piatu, yang mungkin saat ini sangat terdampak di dalam pandemi COVID-19, Tuhan. Bapa, jikalau Tuhan berkenan, pakailah kami sebagai saluran berkat. Kami mohon, Tuhan, Engkau juga memberkati, menguatkan para dokter, para suster, obat-obatan, alat-alat yang digunakan untuk kesembuhan dari setiap penyakit yang terjadi, terlebih orang-orang yang terkena COVID-19, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan juga kuatkan, Tuhan juga berikan hikmat, sehingga mereka tetap boleh beriman dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menolong. Pakai kami sebagai saluran berkat, apapun yang bisa kami perbuat, biarlah Tuhan menolong, menguatkan kami, sehingga kami boleh memberikan bantuan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, masih banyak permohonan kami, tetapi inilah yang dapat kami sampaikan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan setiap doa permohonan ini di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, tapi gimana cara kumpulin persembahannya? Kan kita lagi di rumah aja. Caranya, kita akan memberikan kepada orang tua kita dan orang tua kita akan memberikan kepada gereja. Untuk itu, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Syukur kepadanya. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan yang terbaik dari kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, agar mereka juga mendapat berkat dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Nah, kakak sekarang mau memberikan warta PT buat kalian semua. Seperti minggu-minggu sebelumnya, untuk ibadah kita yang biasanya kita ketemu masih tetap ditiadakan dulu ya. Jadi sementara ini kita masih akan tetap ibadah secara online. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain seperti latihan musik dan futsal juga masih ditiadakan. Tunggu pengumuman selanjutnya. Nah lagi nih, minggu lalu kan kita mengadakan kuis, kalau yang pada nonton nih. Jadi sudah ada beberapa yang menjawab. Sekarang kakak mau memberitahukan siapa pemenangnya. Jing 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 jing. Jadi pemenangnya itu adalah Tania. Selamat buat Tania karena sudah berhasil menjawab dengan benar dan cepat tentunya. Untuk konfirmasi hadiahnya, Tania bisa DM
ke Instagram Teruna dan juga ke Kakak Layan, oke? Yang berkomunikasi dengan Tania. Dan untuk hadiahnya, seperti yang sudah dibilang nih ya, nanti Tania akan diberikan hadiah ini. Buat adik-adik Layan, nanti kalau misalkan ada kuis lagi, jangan sampai ketinggalan. Dan buat yang belum menang, jangan khawatir karena masih ada kuis-kuis selanjutnya. Sejauh ini itu dulu, nanti kalau ada info selanjutnya akan dikabarkan ke adik-adik. Tetap stay safe, stay healthy di rumah. Dadah! Nah teman-teman, sekarang kita sudah di akhir ibadah nih. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah aku tetap mengikutmu dan menjala manusia. Buatlah aku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Baik adik-adik, ibadah kita telah berakhir sampai saat ini. Kita akan pulang dan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima sampai saat ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami seminggu ke depan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia di tengah-tengah kemudahan-kemudahan yang boleh kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami di dalam sekolah kami, pekerjaan kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ke depan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah persekutuan Teruna pada minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah IHMPT online kita minggu ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan orang tua serta pengasuh PPDS yang sedang mendampingi. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.